Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sani Rahmawati dengan NIM 20456457 TP 12752, mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada case mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dengan mengangkat tema karbohidrat yang berjudul Change in Carbohydrate Profile in Kefir Fermentation. Pada pemaparan video ini akan dijelaskan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama introduction, kemudian materials and methods, kemudian result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Baiklah, yang pertama ini saya mulai dengan bagian introduction. Kefir tradisional adalah produk fermentasi yang diproduksi melalui fermentasi susu pasteurisasi dengan biji-bijian kefir. Kefir sendiri memiliki manfaat kesehatan yang unik seperti imunomodulasi, memperbaiki sistem pencernaan, sifat antimutagenik, antikarsinogenik, dan antimikroba. Nah, butir kefirnya sendiri memiliki struktur polisakarida dengan mikrobiota kompleks yang mengandung bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, dan ragi. Butiran kefir alami memiliki banyak jenis mikroorganisme yang berbeda, sedangkan kultur starter kefir untuk produksi kefir industri mencakup sejumlah mikroorganisme yang terbatas. Selain itu, kultur starter kefir mungkin tidak mengandung mikroorganisme khas dari butir-butir kefir sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses singkatnya, yaitu kefir tradisional, kemudian ada penambahan butiran kefir ke dalam susu pasteurisasi pada suhu kamar, kemudian difermentasi selama 16-22 jam pada suhu 25 derajat Celcius sampai pH 4,6. Dan pada akhirnya terjadi fermentasi asam laktat, etanol, dan asam asetat. Pada kefir ini mengandung prebiotik. Prebiotik sendiri adalah substrat yang tidak dicerna oleh enzim pencernaan manusia, sementara secara selektif meningkatkan aktivitas beberapa kelompok bakteri menguntungkan dan memberikan manfaat kesehatan. Efek prebiotik yang dihasilkan yaitu seperti inulin, galacto-oligosakarida, laktulosa, frukto-oligosakarida, isomalto-oligosakarida, dan oligofruktosa. Nah, salah satu efeknya yaitu galacto-oligosakarida atau disingkat dengan GOS yang dikenal sebagai sifat prebiotik dan diperoleh dari laktosa melalui transformasi enzimatik enzim galaktosidase. Nah, prebiotik ini dapat dihasilkan dari sumber karbohidrat yang berbeda untuk meningkatkan resistensi probiotik terhadap enzim pencernaan. Karbohidrat alami dalam susu mengalami berbagai reaksi biokimia yang menghasilkan karbohidrat rantai pendek atau panjang lainnya selama fermentasi. Baik, nah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perubahan profil karbohidrat termasuk galacto-oligosakarida akibat metabolisme mikroba selama fermentasi dan penyimpanan kefir tradisional. Perubahan kandungan mikroba kefir selama fermentasi juga ditentukan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan mikroorganisme dan profil karbohidrat. Bagian kedua yaitu material and methods. Pada bagian ini dibagi menjadi 6 subbahasan. Yang pertama ada bahan, kemudian produksi kefir, kemudian analisis pH, kemudian analisis mikroba, penentuan profil karbohidrat dan asam laktat, dan yang terakhir analisis statistik. Untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu susu pasteurisasi, biji-bijian kefir yang mengandung Bifidobacterium spp dan Lactobacillus casei dalam jumlah tinggi. Karena telah terdapat studi yang menyatakan bahwa produk fermentasi kaya GOS umumnya lebih tinggi Lactobacillus casei dan Bifidobacteria. Kemudian ada bahan sodium hidroksida, asam laktat, sorbitol, neomycin, nalidic acid, lithium klorid, paramomisin sulfat, glukosa, galaktosa, laktosa, 1,4 beta-D-galaktobiosa, 1,6 beta-D-galaktobiosa, media mikroba seperti air pepton, media MRS, media M17, dan media PDA. Oke, kemudian untuk analisis pH, yaitu pengukuran pH dilakukan dengan pH meter. Berikut merupakan tahapan untuk memproduksi kefir. Yang pertama yaitu susu pasteurisasi diinokulasi dengan butiran kefir dan difermentasi pada suhu 25 derajat Celcius. Selama fermentasi, sampel diambil pada setiap 0, 4, 8, 12, 16, dan 18 jam untuk memantau perubahan komposisi sampel selama fermentasi. Fermentasi dihentikan ketika sampel mencapai pH 4,6
dan kemudian semua sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Selain itu, sampel juga diambil untuk disimpan pada hari ke-1 dan 7 untuk menganalisis lebih lanjut terhadap perubahan sampel. Selanjutnya yaitu analisis mikroba. Nah, mikroba yang akan dianalisis yaitu diantaranya yang pertama itu Lactobacillus sp, diidentifikasi setelah inkubasi pada 37 derajat Celcius dalam kondisi anaerobik selama 3 hari pada media MRS. Kemudian Lactococcus sp ditentukan dengan menggunakan media M17 setelah inkubasi pada 37 derajat Celcius dalam kondisi anaerobik selama 2 hari. Yang ketiga ada Lactobacillus acidophilus, dihitung pada agar MRS termasuk 10% sorbitol. Yang keempat yaitu Bifidobacterium spp, ditentukan pada MRS agar termasuk neomycin, asam nalidik, lithium klorid, dan paromomycin sulfat pada 37 derajat Celcius dalam kondisi anaerobik selama 3 hari. Yang terakhir yaitu ragi, dimasukkan pada media PDA dengan penambahan 0,14% asam laktat pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 hari. Kemudian untuk penentuan profil karbohidrat dan asam laktat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sampel diekstraksi untuk menghilangkan lemak dan protein, kemudian sampel kefir disentrifugasi selama 30 menit pada 3000 rpm. Kesempurnatan dikumpulkan dan disaring untuk menghilangkan makromolekul. Semua sampel dibekukan dan dicarikan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Nah, bagian yang kedua, disentrifugasi kembali pada 3000 rpm selama 15 menit. Sampel supernatan kemudian dibekukan kering. Sampel beku kering selanjutnya diencerkan dengan air suling sebanyak 0,15 gram per mili dan divortex selama 2 menit. Selanjutnya ada analisis statistik, yaitu yang digunakan analisis varians ANOVA dan beberapa tes perbandingan Tukey digunakan untuk membandingkan perlakuan yang berbeda pada tingkat kepercayaan 95%. 3 pengamatan dilakukan untuk sampel dan setiap percobaan diulang 2 kali. Bagian yang ketiga yaitu result and discussion. Pada bagian ini dibagi menjadi 4 bahasan, yaitu yang pertama kandungan mikroba, kemudian kandungan pH dan asam laktat, perubahan kandungan karbohidrat, dan profil HPLC. Kandungan mikroba yang pertama yaitu Lactobacillus sp. Bakteri ini tidak terdeteksi dalam susu pasteurisasi pada 0 jam, dan jumlahnya meningkat menjadi 5,33 log CFU per mili dalam 12 jam. Pada akhir proses fermentasi, jumlah bakteri ini yaitu 7,63 log CFU per mili, dan setelah 7 hari penyimpanan yaitu 9,04 log CFU per mili. Nah, hasil ini kompatibel dengan penelitian lain yang melaporkan bahwa peningkatan substansial dalam Lactobacillus sp selama fermentasi dan penyimpanan. Kemudian, pada bakteri Lactobacillus acidophilus, jumlahnya meningkat dari 3,48 log CFU per mili menjadi 10,18 log CFU per mili pada akhir fermentasi. Setelah 7 hari penyimpanan, Lactobacillus acidophilus berjumlah 9,02 log CFU per mili. Berikutnya yaitu Lactococcus sp. Lactococcus sp pada fermentasi 18 jam yaitu 9,27 log CFU per mili dan mengalami penurunan pada akhir penyimpanan menjadi 8,96 CFU per mili. Pada bakteri Bifidobacterium spp meningkat secara bertahap selama 18 jam fermentasi yaitu mencapai 8,74 log CFU per mili. Namun, kandungan bakteri ini sedikit menurun menjadi 7,01 log CFU per mili selama akhir penyimpanan. Nah, di sini ada tambahan mengenai ragi, bahwa kandungan ragi relatif lebih rendah dari bakteri asam laktat baik selama fermentasi maupun masa penyimpanan. Ragi sendiri tidak terdeteksi pada 0 jam, tetapi terjadi peningkatan selama fermentasi yaitu mencapai 5 log CFU per mili dan selama periode penyimpanan setelah 7 hari yaitu 5,97 log CFU per mili. Selanjutnya yaitu kandungan pH dan asam laktat. pH sampel kefir menurun secara signifikan selama fermentasi karena aktivitas metabolisme bakteri asam laktat dan tetap konstan selama periode penyimpanan. Kemudian, kandungan asam laktat dalam sampel susu adalah 0,07 gram per 100 mili. Kandungan asam laktat meningkat sampai fermentasi selesai. Kandungan asam laktat akhir adalah 0,44 gram per 100 mili pada fermentasi 18 jam. Nah, selama fermentasi asam laktat, bakteri asam laktat menghidrolisis karbohidrat menjadi glukosa dan galaktosa melalui enzim galaktosidase.
Bakteri asam laktat menggunakan glukosa dan menghasilkan asam laktat terutama dari pirufat oleh enzim dehidrogenase laktat, di mana pirufat digunakan sebagai akseptor H langsung dan 2 mol laktat terbentuk per molekul glukosa. Nah, selama penyimpanan sendiri, kandungan asam laktat yaitu 0,5 gram per 100 ml pada penyimpanan 1 hari dan 0,51 gram per 100 ml selama penyimpanan 7 hari. Sedikit peningkatan kandungan asam laktat terdeteksi karena selama periode penyimpanan yang dingin, sehingga metabolisme mikroba lambat. Bahasan selanjutnya yaitu perubahan kandungan karbohidrat. Sumber utama pertumbuhan mikrobiota kefir adalah kandungan karbohidrat susu. Perubahan kandungan karbohidrat kefir dianalisis selama proses fermentasi dan penyimpanan dingin. Bakteri asam laktat memiliki enzim galaktosidase untuk memecah laktosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan untuk produksi galaktooligosakarida selama fermentasi. Yang pertama yaitu analisis pada laktosa. Kandungan laktosa susu ditentukan sebagai 5,58 gram per 100 ml dan secara bertahap menurun menjadi 2,12 gram per 100 ml selama fermentasi 18 jam. Nah, pada akhir penyimpanan dingin, pada 7 hari kandungan laktosa adalah 0,8 gram per 100 ml. Ragi dapat memfermentasikan berbagai jenis sumber karbon dan energi, antara lain oligosakarida, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kefir dan biji-bijian kefir mengandung ragi yang memfermentasi laktosa, baik selama periode fermentasi dan penyimpanan. Penurunan kandungan laktosa dapat disebabkan dari proses metabolisme mikroba. Selanjutnya yaitu pada glukosa. Kandungan glukosa susu sebesar 1,13 gram per 100 ml, lalu meningkat bertahap hingga 2,19 gram per 100 ml pada fermentasi 12 jam karena adanya degradasi laktosa. Nah, pada akhir fermentasi sebesar 1,04 gram per 100 ml dan setelah 7 hari menjadi 0,8 gram per 100 ml. Terjadi penurunan karena mikroflora kefir menggunakan glukosa untuk pertumbuhannya dan menghasilkan asam laktat. Nah, kandungan karbohidrat yang ketiga yaitu galaktosa. Kandungan galaktosa sampel susu yang tidak difermentasi yaitu sebesar 0,99 gram per 100 ml dan meningkat hingga 2,68 gram per 100 ml selama 12 jam fermentasi. Nah, sama halnya dengan kandungan glukosa, setelah mengalami peningkatan akibat degradasi laktosa, di mana laktosa dipecah jadi glukosa dan galaktosa, sehingga kadar galaktosanya meningkat. Pada akhir fermentasi, kadarnya menurun menjadi 0,88 gram per 100 ml. Dan tetap stabil selama penyimpanan dingin. Selanjutnya yaitu galakto-oligosakarida atau GOS. GOS yang memiliki derajat polimerisasi antara 2-5 dapat digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan galaktosa. Namun, peningkatan kandungan galaktosa melalui penggunaan GOS yang tidak ditentukan mungkin melibatkan jalur reaksi kompleks, termasuk produksi zat antara yang lebih besar dan hidrolisis selanjutnya. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas mikroba dan metabolisme berperan penting dalam kandungan gula kefir. GOS memiliki beberapa manfaat, seperti modulasi mikrobiota usus besar dan aktivitas usus, stimulasi sistem kekebalan tubuh, perlindungan dari kanker usus besar, dan sintesis beberapa vitamin. Nah, selama fermentasi, laktosa diubah menjadi glukosa, galaktosa, dan GOS karena hidrolisis enzimatik. Oleh karena itu, kandungan GOS dapat bervariasi melalui proses fermentasi. Kemudian, GOS terjadi secara alami dalam sampel kefir dan dibentuk oleh aktivitas enzim bakteri asam laktat selama fermentasi dan penyimpanan yang kemudian dianalisis. HPLC dilengkapi dengan detektor indeks bias diterapkan untuk menentukan kehadiran GOS. HPLC adalah kepanjangan dari High Performance Liquid Chromatography, merupakan sebuah teknik analisis untuk identifikasi zat atau senyawa dan memisahkan serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan campuran. Profil kromatografi standar dan GOS yang terdeteksi secara kualitatif disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, GOS utama yang disajikan dan diproduksi selama fermentasi dan penyimpanan diidentifikasi dengan perbandingan waktu retensi relatif yang diperoleh dengan sampel campuran GOS. Nah, GOS yang terdeteksi dengan diberi kode X, yaitu X1 sampai X7 pada tabel yang akan disajikan. Bahasan selanjutnya yaitu profil HPLC. GOS yang terdeteksi akan diberi kode X.
Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pada 0 jam. Sampel susu yang tidak difermentasi terdapat dua kemungkinan ghost yang berbeda diamati pada menit 9,22 dan menit ke-13,4. Ghost yang berkode X2 sampai X6 terdeteksi selama fermentasi dengan jumlah yang bervariasi. Selanjutnya yaitu pada 4 jam fermentasi. Nah, setelah 4 jam, X1 sampai X7 ditemukan dan kandungan X7 meningkat melalui fermentasi. Kemudian, X1 tidak terdeteksi setelah 16 jam fermentasi. Pada fermentasi 12 jam terdeteksi X1, X2, X5, dan X7. Dan pada fermentasi 18 jam terdeteksi X3, X4, X6, dan X7. Setelah 7 hari penyimpanan, ditemukan ghost yang berkode X3 sampai X7, di mana kandungan ghost stabil jika dibandingkan dengan sampel kefir yang disimpan selama 1 hari. Baik, di sini kita akan memasuki bagian yang terakhir, yaitu conclusion. Kesimpulan yang pertama yaitu peningkatan aktivitas mikroba menyebabkan perubahan signifikan pada profil karbohidrat kefir termasuk ghost selama fermentasi. Yang kedua, semakin lama fermentasi, profil karbohidrat semakin menurun. Hal ini disebabkan mikroba menggunakan gula-gula sederhana hasil pemecahan karbohidrat. Selanjutnya, saat reaksi berlangsung, komposisi ghost berubah karena konversi laktosa, sehingga ghost ditemukan dalam jumlah yang berubah selama fermentasi. Yang terakhir, adanya fermentasi akan terjadi peningkatan jumlah mikroba. Namun, semakin lama fermentasi, peningkatan total mikroba tidak signifikan seperti pada awal fermentasi. Hal ini disebabkan adanya suksesi mikroba yang telah lama tumbuh akan mengalami kematian dikarenakan nutrien di dalam medium sudah habis digunakan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan review jurnal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.